Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, NPM 22100100146 dari kelas D. Dan di sini saya akan membahas beberapa poin dari metode alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Nah, di sini slide pertama, di sini ada metode alternatif penyelesaian sengketa atau APS adalah cara lain selain melalui sistem peradilan formal untuk menyelesaikan konflik. Nah, di sini ada juga prinsip mendasarnya adalah memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kontrol lebih besar atas proses penyelesaian sengketanya. Metode ini termasuk mediasi, arbitrasi, negosiasi, dan penyelesaian melalui rekonsiliasi. Nah, tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Nah, di sini juga ada beberapa lembaga yang efektif menerapkan sistem APS dalam membantu masyarakat. Yaitu ada lembaga mediasi. Lembaga mediasi ini membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang mencapai kesepakatan secara damai dan bantuan seorang mediator yang netral. Nah, di sini ada yang kedua, lembaga arbitrase. Lembaga ini menyediakan forum di mana sengketa dapat diselesaikan oleh satu atau lebih arbiter yang independen dan netral dengan keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini juga ada yang ketiganya, Pusat Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lembaga ini biasanya didirikan oleh pemerintah atau badan swadaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyedia barang atau jasa melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Nah, di sini juga ada yang keempat, Pusat Penyelesaian Sengketa Tanah. Lembaga ini membantu dalam menyelesaikan sengketa tanah antara individu, perusahaan, dan entitas hukum melalui berbagai metode APS seperti mediasi atau arbitrase. Nah, di sini juga ada yang kelima ya. Contoh lembaga yang kelima, Ombudsman. Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok dengan badan pemerintah atau entitas publik lainnya melalui investigasi, mediasi, atau rekomendasi. Dan contoh yang keenam, lembaga yaitu ada Badan Perlindungan Konsumen. Lembaga ini seringkali menggunakan metode APS untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan bisnis, seperti melalui mediasi atau negosiasi. Nah, yang tadi saya bacakan dari lembaga mediasi, lembaga arbitrasi, penyelesaian sengketa, Pusat Penyelesaian Sengketa, Ombudsman, Badan Perlindungan Konsumen. Nah, di sana juga ya tadi sedikit cuplikan yang saya bahas. Nah, kalau kalian belum puas, bisa cari ya di berbagai sumber, ada di buku atau bisa sekarang yang ada di internet. Nah, di internet gampang, tinggal dicari lagi. Nah, di sana banyak berbagai sumber ya. Nah, saya juga ambilkan contoh ya, beberapa minggu ke belakang saya juga ada tugas kunjungan mengenai ke lembaga ya, harus ke lembaga. Nah, di sini tugas kunjungan saya setelah melakukan ke lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, bahwa di dalam lembaga BPSK ada hubungannya
dengan mata kuliah MTAPS ya, yaitu dalam BPSK cara menyelesaikannya dengan cara non litigasi atau arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Namun jika ada keberatan dengan putusan BPSK, harus langsung mengajukan gugatan kembali ke pengadilan, karena di BPSK itu tidak bisa mengajukan gugatan 2 kali, cukup hanya 1 kali. Dan kalau misalkan ada yang tidak puas ya, dari pihak konsumen tidak puas dengan putusan BPSK, bisa langsung lapor saja, mengajukan gugatan kembali, cuman tidak ke BPSK, langsung ke pengadilan ya. Jadi BPSK itu sifatnya mengikat dan final, jadi hanya 1 kali gitu kalau BPSK. Jadi gak bisa untuk mengajukan, kalau misalkan kalian tidak puas mengajukan lagi ke BPSK, itu gak bisa. Jadi BPSK itu hanya cuman menerima 1 kali gugatan gitu. Kalau misalkan kalian belum puas, langsung saja lapor ke bagian bukan ke bagian, maksudnya langsung lapor saja ke pengadilan yang dekat-dekat, yang dekat daerah kalian. Contohnya kalau misalkan daerah saya kan ada daerah di pengadilan Balai Bandung gitu ya. Oke. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih. Apabila ada kesalahan, salah kata atau salah